ancaman antar bangsa. Berdasarkan hasil penelitian kami tahun 2016, bahwa ECI, etnis Cina Indonesia, ini Cina-Cina yang ada di Indonesia ini 9 naga dan sebagainya itu, bersama Cina komunis akan menganeksasi NKRI dari kuasa Bumi Putra dalam tempo 2 kali 5 tahun. Mulai 2019 sampai 2029. Itu indikatornya mereka menjadi wapres atau menjadi presiden. Itu indikatornya. Jangan tidak percaya ini Bapak Ibu, mohon maaf. Mohon maaf. Dan ini harusnya tidak sampai kami bicarakan di sini, tetapi karena pemerintahan seperti ini, kami harus sampaikan di sini. ECI itu etnis Cina Indonesia, ECI. Jadi segala Lim Xiao Leong, segala Tommy Winata, segala James Riyadi, segala siapa lagi, Rusdi Kirana, itu ECI semua, itu etnis Cina Indonesia. Imigran mereka itu, bukan Bumi Putra, bukan bangsa Indonesia. Indonesia di masa depan bisa berpotensi menjadi Cina. Begitulah yang disampaikan oleh Dr. Laude pada acara doa dan harapan untuk negeri bersama Ria Mizat Riyakudu. Ungkapan tersebut bukan untuk diartikan secara harfiah yang artinya Indonesia bakal jadi satu dengan Cina. Namun secara tersirat, ya, perlahan tapi pasti orang-orang Tiongkok akan menguasai banyak hal penting di sini. Terlebih lagi ada 9 naga yang menguasai perusahaan-perusahaan besar di negeri ini. Sehingga berbagai pihak mengatakan saat ini Indonesia ibarat seperti bagian dari Cina. Mungkin belum secara ideologi, tapi secara ekonomi kita sudah dikuasai oleh Cina. Hal tersebut fakta adanya dan tak perlu mendebatkan tentang hal ini karena buktinya sudah terpampang nyata. Saat ini siapa sih yang menguasai pasar-pasar dan ekonomi menengah ke bawah atau ke atas? Pastilah warga keturunan Tionghoa. Kalau tidak percaya, silakan lihat sendiri. Di tingkat tertinggi misalnya pada pabrik-pabrik besar yang ada di berbagai negeri ini, pasti akan ditemui sosok warga keturunan Tionghoa yang biasanya jadi owner dan CEO-nya. Hal ini tidak salah, karena untuk meraih semua itu mereka memang melakukan usaha yang hebat. Indonesia akan menjadi Cina kecil. Menurut beberapa ahli mengatakan hal tersebut mungkin saja akan terjadi. Menaklukkan sebuah bangsa melalui sarana ekonomi nampaknya merupakan modus operandi Cina yang diterapkan di beberapa kawasan seperti Afrika dan sekarang di Asia Selatan seperti Sri Lanka. Ekonom senior Rizal Ramli dulu pernah menyebutkan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan tokoh-tokoh di belakangnya dipengaruhi pemerintahan Cina dalam sektor ekonomi. Sehingga Rizal Ramli dulu pernah mengatakan, jika Jokowi menang dalam Pilpres 2019 lalu, Tiongkok akan menguasai Indonesia. Rizal Ramli yang sebagai Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini menceritakan sedikit pengalamannya saat menjabat sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya pada tahun 2015-2016. Pada masa itu, kementerian yang dipimpin Rizal Ramli itu memberikan nama baru untuk perairan Indonesia di sebelah utara Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Laut Natuna Utara dimasukkan dalam peta baru NKRI karena wilayah perairan itu sudah sah menjadi milik kita setelah dicapai kesepakatan dengan negara-negara tetangga. Tetapi Rizal Ramli mengatakan saat itu ada anggota kabinet yang keberatan karena mempertimbangkan keberatan Cina. Tidak hanya keberatan, anggota kabinet ini juga mengusulkan agar Cina diberi hak perikanan khusus di perairan itu. Sehingga nama Laut Natuna Utara akhirnya tetap digunakan dalam peta baru NKRI. Kini, setelah berada di luar kabinet, Rizal Ramli melihat kelompok yang memiliki hubungan dekat dengan Cina begitu dominan. Maka dari itu, Rizal Ramli mengatakan bahwa kita harus berhati-hati dengan strategi Cina. Di beberapa negara mereka membantu proyek-proyek yang sudah pasti tidak untung. Setelah itu, mereka akan memilikinya, begitulah kelicikan mereka. Ada beberapa faktor yang akan membuat Indonesia bisa menjadi Tiongkok kecil. Faktor pertama yaitu orang terkaya di republik ini adalah mereka yang keturunan Tionghoa.
Terbukti bahwa mereka orang-orang yang keturunan Tionghoa paling makmur dari orang pribumi sendiri. Sebut sajalah namanya seperti Robert Budi Hartono yang memiliki aset kekayaan hingga mencapai 15,4 miliar US dollar. Dan masih ada nama-nama lain yang semuanya punya darah Tiongkok, mulai dari Eka Cipta Wijaya hingga Antoni Salim. Keberadaan orang-orang terkaya ini penting bagi Indonesia karena merekalah yang menggerakkan perekonomian di negeri ini. Indonesia hari ini sedikit banyaknya telah bergantung kepada orang-orang kaya ini. Oleh karenanya, apa yang direncanakan orang-orang kaya ini, maka akan begitulah jalannya roda perekonomian kita. Faktor yang kedua adalah simpul perekonomian Indonesia dalam genggaman orang Tiongkok. Dalam bidang ekonomi, pengusaha keturunan Tionghoa punya andil besar. Mereka berada di level-level atas untuk kemudian membawahi usaha-usaha kecil menengah yang dikelola orang-orang pribumi. Karena berada di level-level atas, maka merekalah penentu kebijakan ekonomi semua orang. Pengaruh para pembisnis Tiongkok ini tidak cuma di usaha-usaha swasta, tapi juga merambah ke badan usaha milik negara atau BUMN. Banyak perusahaan besar di bawah negara sekarang mulai dikuasai oleh mereka. Lambat laun akan makin banyak perusahaan dalam negeri diambil alih, hingga pada akhirnya ekonomi Indonesia secara total mampu dikontrol oleh mereka. Hal tersebut sudah perlahan terjadi saat ini. Faktor yang ketiga adalah banyaknya warga keturunan Tionghoa menjadi pejabat penting di negeri ini. Dulu ketika masa Orde Baru masih bergulir, eksistensi warga keturunan Tionghoa benar-benar ditekan. Mereka dibatasi untuk tidak melakukan ini itu, termasuk juga tampil di panggung politik. Tapi beda dengan sekarang. Kini bisa kita saksikan mereka yang keturunan Tionghoa sudah mulai banyak yang berhasil duduk di kursi pemerintahan. Tak hanya menjadi PNS ataupun aparatur pemerintah lain, sudah banyak tokoh-tokoh keturunan Tionghoa yang tampil dan menduduki posisi-posisi penting, dan tak tertutup kemungkinan suatu saat bisa saja mereka menduduki kursi presiden di negeri ini. Faktor yang keempat adalah mulai banyaknya pekerja Tiongkok yang berdatangan ke Indonesia. Bicara tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia memang didominasi oleh para pekerja Cina. Warga Tiongkok perlahan juga memasuki strata sosial menengah dengan bekerja sebagai buruh-buruh. Mereka umumnya bukan asli orang Indonesia. Jumlah yang datang juga nggak sedikit. Jumlahnya bahkan ribuan, dan umumnya mereka datang atas nama usaha kontraktor milik warga Tionghoa pula. Meskipun hanya sementara, ketika didatangkan para pekerja dari Tiongkok ini, maka pangsa ekonomi pun makin dikuasai. Faktor yang kelima adalah pemerintahan Jokowi semakin ngotot kerjasama dengan Tiongkok, dan itu terbukti nyata saat ini. Tak cuma soal pemberian hutang, kerjasama Indonesia dan Tiongkok juga tergambar dalam mega proyek kereta super cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini sangat membanggakan negeri tirai bambu tersebut karena merupakan proyek luar negeri pertama mereka. Kerjasama ini juga makin menunjukkan jika Indonesia makin percaya kepada Cina. Tak bisa dipungkiri lagi jika banyak sektor ekonomi penting hari ini di negeri ini sekarang sudah dikuasai oleh warga keturunan Tionghoa. Hal ini terkesan seakan Indonesia tengah dikuasai oleh mereka. Sebenarnya, jika kita mau melihat lebih jauh lagi, makin banyak memang bidang usaha penting yang dikuasai oleh mereka saat ini. Salah satunya adalah ranah hiburan kita yang mayoritas pemain besarnya adalah pembisnis keturunan Tionghoa. Sepertinya hanya tinggal tunggu waktu saja sampai Indonesia benar-benar dikuasai oleh Cina. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kita suguhkan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.